Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tian Qing mengerutkan alisnya, sepertinya dia agak tidak puas dengan jawaban Long Hao Shen. Dengan suara yang dalam, dia menyatakan, "Bagaimana kalau kita melakukan ini saja Hao Shen, aku tidak akan memaksamu. Kali ini, tim kami akan menjadi kekuatan utama operasi, dan grup kamu akan memberikan dukungan. Jika itu benar-benar menjadi jebakan dari iblis, kamu dapat segera melarikan diri, dan jangan pedulikan dengan kami," ucap Tian Qing. Di saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada Tian Qing jelas menjadi lebih kasar. Meskipun timnya menerima bantuan besar dari kelompok Long Hao Shen, menjadi kelas Raja Demon Hunter Squad tingkat tinggi, mereka selalu memiliki kekuatan otonom yang besar, dan Tian Qing adalah inti mutlak dari timnya. Karena itu, ia merasa sangat yakin dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Berkat bantuannya, itu tidak berarti harus tunduk, terlebih untuk kelas Raja Pasukan Pemburu Iblis tingkat tinggi dengan peringkat tinggi seperti mereka. Kelompok Tian Qing baru saja mengalami kemunduran besar, jadi operasi kedua ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Karena mereka menyerahkan wewenang sejauh ini, Long Hao Shen secara alami mengalami kesulitan untuk mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa menerima rencana Tian Qing dengan anggukan. Rencana itu dilakukan dengan cepat, dan Long Hao Shen mengikuti perjanjiannya. Membiarkan kelompok Tian Qing memimpin serangan, sementara timnya akan mendukung mereka dari belakang. Lagi pula, musuh tidak tahu ada dua pasukan pemburu iblis di sini. Memiliki pasukan cadangan, itu akan sangat meningkatkan keselamatan kedua tim. Mengenai hal ini, Tian Qing tidak merasa untuk tidak puas setelah refleksi lebih lanjut. Menjadi lebih dapat diandalkan, itu sama sekali tidak buruk. Setelah timnya sendiri berhasil menyerang, mereka akan memberikan beberapa keuntungan sebagai imbalan kepada kelompok Long Hao Shen. Selama mereka berhasil, kawan-kawan akan dapat mengembalikan kepercayaan diri mereka. Selama negosiasi mereka menerima informasi baru, bahwa regu Demon Hunter Remover terakhir sudah menuju ke luar kota. Membuat keputusan cepat, Tian Qing mengambil nada berat. "Ayo pergi, kami akan keluar sekarang, dan mencegat mereka di luar. Serangan di luar kota akan lebih efektif daripada di dalam, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang Demons Jaquest di sekitar kita," ucap Tian Qing. Long Hao Shen mengangguk padanya. "Saudara Tian Qing, berhati-hatilah. Jika kamu melihat ada masalah, kami akan melindungi kamu dengan bertindak sebagai pengalih perhatian. Maka kamu akan memiliki cukup waktu untuk menarik diri dengan cepat, karena kami memiliki sarana sendiri untuk melarikan diri," ucap Long Hao Shen. Ya, Tian Qing memberikan jawaban yang acuh tak acuh, kemudian berbalik untuk memimpin rekan-rekannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak keberatan dengan komentar terakhir Long Hao Shen. Menjadi kelas Raja Pasukan Pemburu Iblis, akankah mereka membiarkan seorang kelas Komandan Pasukan Pemburu Iblis melindungi mereka saat mereka melarikan diri? Itu akan menjadi kehilangan muka yang terlalu besar. Selain itu, dia tidak percaya ada masalah dengan rencananya. Kelompok yang berisi 13 orang muncul entah dari mana, dengan kelas Raja ke-17 Demon Hunter Squad di depan, dan kelas Komandan ke-64 Demon Hunter Squad di belakang. Semua orang sudah lengkap. CR diam-diam mengikuti Long Hao Shen. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa perubahan muncul pada CR saat ini jika dibandingkan dengan sebelumnya. Rasa dingin yang memancar darinya tampaknya telah menghilang, menjadi kurang berbeda dibandingkan dengan masa lalu, bahkan matanya tampak jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Tetapi setelah diperiksa dengan teliti, orang juga akan memperhatikan bahwa penampilan CR yang membuatnya pendiam, itu malah membuatnya semakin menakutkan, seolah-olah dia tersembunyi jauh di dalam lubang tanpa dasar. Setelah 3 hari istirahat, CR kembali sadar, tetapi tidak berhasil memulai kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Tetapi hari itu menjadi satu dengan senjatanya untuk pertama kalinya, yang menjadikan kemampuannya lebih efektif, dan memberinya lebih banyak kekuatan. Setelah kembali ke bagian tim, CR tetap bersembunyi sampai mereka keluar.
Dia memiliki perasaan kuat, bahwa kebangkitannya sebagai dewa pilihan akan terjadi kapan saja sekarang ini, dan bahwa dia sekarang sangat dekat dengan titik baliknya. Sangat mungkin, apa yang kurang untuk memulai kebangkitan bukanlah usaha, tetapi kilasan pemahaman. Semua orang adalah kekuatan besar dari tingkat ke-6 atau lebih, sehingga bahkan ketika bergerak di bawah tanah di bawah pimpinan Tian Qing, kecepatan mereka sangat bagus. Ketika mereka melihat cahaya lagi, mereka muncul di luar kota Mayor Jacques. Tanpa perlu instruksi Tian Qing, penyihir dan Priest dari timnya langsung bergerak, dan meluncurkan Falcon Eye dan Eyes of Truth untuk mengintai lokasi di depan mereka. Penyihir itu melaporkan dengan suara rendah. Kita menemukan mereka. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 10 orang yang baru saja keluar dari kota, yang dipimpin oleh iblis berwajah muda berpakaian hitam dari ras yang tidak terlihat. Namun, auranya sangat kuat, dan itu sangat mungkin naga iblis. Jika begitu, kita akan menghadapi pasukan naga sang pembantai pemburu iblis. Ucap si mage. Priest itu segera melaporkan. Tidak ada musuh yang tak terlihat, yang bersembunyi menunggu dalam jarak 1000 meter, semuanya aman. Ucap si Priest. Tian Qing bertanya kepada penyihir itu. Apakah ada jejak penyergapan di dekat sini? Selidiki lebih cermat. Ucap Tian Qing. Penyihir itu mengangguk, dan memperkuat output energi spiritualnya dan meluncurkan mata elang ke segala arah. Kemampuan deteksi penyihir terbesar ini bahkan bisa mendeteksi iblis yang tak terlihat. Mantra ini tersedia untuk penyihir dari tingkat ke-7, dan membantu mengintai pada jarak hingga setidaknya 10 km. Ketika memfokuskan pada jarak yang lebih kecil, deteksi akan menjadi lebih rinci. Beberapa saat kemudian, penyihir itu menjawab. Semuanya normal. Iblis sudah meninggalkan kota, dan tidak terlihat akan terbang, hanya bergerak dengan cepat menuju provinsi tengah. Di samping pemuda berpakaian hitam, ada juga seorang gadis berjubah putih, dengan penampilan humanoid. Kultivasi atau rasnya tidak bisa dilihat. Di belakang mereka, ada 4 pusat kekuatan iblis humanoid lainnya, dan 2 iblis binatang, 1 iblis Jacques, dan iblis beruang. Aku bisa mengatakan dengan yakin, kecuali untuk pemuda berpakaian hitam itu, setidaknya 2 dari iblis humanoid lainnya adalah pengguna sihir murni. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi, jadi kita sudah tidak punya waktu untuk penyergapan. Aku sarankan untuk berhadapan langsung dengan mereka. Kita harus memiliki peluang 70% untuk menyingkirkan mereka. Ucap si mage. Tian Qing mengangguk dan berteriak keras. Pergi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menarik pedangnya sendiri yang berat. Mengangkat perisai emas di tangan kirinya, sinar emas gelap menyilaukan menyebar darinya. Dengan raungan rendah, naga bumi yang sangat besar muncul di depannya. Ini adalah binatang ajaib dari tingkat ke-8, naga Vajra, jenis naga bumi yang paling kuat, sebanding dengan kekuatan besar manusia dari tingkat ke-7. Lebih pentingnya lagi, kemampuan bertahannya sangat besar. Ketika dikontrak, seorang kesatria memperoleh 1 lagi perisai daging yang sangat kuat, yang bahkan kekuatan dari tingkat ke-8 tidak akan bisa membunuh dalam waktu singkat. Tian Qing meluruskan postur tubuhnya, dan langsung memanjat di belakang Vajra Dragon-nya. Prajurit dan asasin itu juga menaiki naga. Pemanggil mereka dari tingkat ke-7 memegang bola kristal berwarna perak di tangannya, yang terlihat sedang menggumamkan beberapa mantra-mantranya, sebelum 3 kilatan cahaya melintas, dan 3 petir panthers binatang ajaib dari peringkat ke-6 muncul di hadapan semua orang. Penyihir, Priest, dan dia sendiri, mereka menaiki 1 naga Vajra. Pada saat ini, pencapaian pertempuran mereka sebagai kelas Raja Demon Hunter Squad telah muncul. Tentu saja, mereka bisa mengandalkan sayap spiritual mereka untuk menembak musuh dari udara, tetapi Demon Hunter Removers tidaklah lemah, apalagi skuad tipe naga, tim dari Dragon Demon Hunter Remover, yang merupakan eksistensi tersulit untuk ditangani selain dari tim kelas raja. Dengan demikian, mereka menghemat energi spiritual mereka. Terlebih lagi, keberadaan mereka tidak akan diketahui dengan mudah di lapangan. Petir panter adalah binatang ajaib dengan serangan dan pertahanan biasa, tetapi sebagai binatang ajaib elemen angin, kecepatan mereka secepat kilat. Kemampuan ini membuat mereka tidak diragukan lagi, itu merupakan tunggangan terbaik untuk panggilan jenis penyihir. Tepat setelah mendapatkan di belakang binatang ajaib, penyihir segera meraih tongkatnya dan memulai nyanyian rendahnya, dan membiarkan petir panter berlari sesuka hati.
Seolah-olah dia terjebak di punggungnya, dan karena itu ia bisa tetap fokus pada nyanyiannya tanpa gangguan sedikit pun tanpa terburu-buru. Kelompok 6 orang ini dengan cepat bergegas menuju musuh mereka, di satu-satunya jalan yang mungkin mereka temukan dengan menggunakan Eagle Eye. Semua orang di kelas Komandan ke-64 Demon Hunter Squad secara alami melihat ke arah Long Hao Shen. Dengan kilatan ungu di matanya, sosok besar Hao Iwe muncul di hadapan semua orang. Tingginya mencapai 11 meter, tubuh Hao Iwe sudah bisa digambarkan sebagai sosok yang besar, dan dua tonjolan besar di sisi kepalanya tampak lebih berbeda. Selain keempat kepalanya yang mencuat, terlihat jelas bahwa tonjolan-tonjolan yang semula menyusut sepanjang tahun lalu, sekarang mencapai ukuran yang terlihat lagi. Sekarang sudah memiliki ukuran dekat dengan kepala lainnya, seolah-olah mereka akan muncul kapan saja. Ini bahkan terlihat lebih benar sekarang, karena Hao Iwe makan beberapa kristal ajaib. Setelah mengkonsumsi semua kristal itu, aura menakutkan yang samar-samar terlihat bahkan kadang-kadang memberi Long Hao Shen kejutan besar. Ketujuh dari mereka semua, itu duduk di punggung Hao Iwe. Tetapi Long Hao Shen sendiri berdiri di atas kepala Little Light. Sementara itu, Hao Iwe melangkah maju dengan penuh semangat di 4 anggota tubuhnya, dan mengejar kelas Raja Pemburu Iblis ke-17. Meskipun demikian, di bawah arahan Long Hao Shen, ia membuntuti dengan jarak 1 km di belakang mereka, dan melakukan yang terbaik untuk mencari penutup untuk menyembunyikan tubuh besarnya. Long Hao Shen sebenarnya sangat berharap dan tak kenal takut pada dirinya sendiri. Setelah penyergapan mereka sebelumnya, 10 lebih dari 16 misi pembantaian mereka telah selesai, dan pencapaian terbesar di antara mereka adalah penyelesaian misi untuk membunuh Iblis Bintang, yang kedua dalam kesulitan dengan yang terdiri dari membunuh Dewa Iblis. Misi untuk menyerang Dewa Iblis yang ditempatkan 70 detik yang terletak di provinsi terpencil, dan mengharuskan mereka semua keluar untuk menanganinya. Tetapi bagi mereka, memberikan semuanya itu sudah cukup. Tapi Star Demon adalah masalah yang berbeda, sebagian besar Star Demons tinggal di mode Core City, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Iblis Bintang dari tingkat ke-8. Jika mereka bertindak di Core City, bersembunyi pun akan menjadi sangat sulit. Karena tekanan yang menakutkan dari Kaisar Dewa Iblis, Aliansi Kuil tidak pernah berhasil membuat bagian tim di mode Core City, apalagi, pusat kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya juga hadir di sana. Mereka benar-benar tidak berpikir, bahwa mereka akan menyelesaikan misi yang sangat sulit seperti membunuh Dewa Iblis, sehingga semua orang terlihat jauh lebih santai. Selama 2 bulan terakhir ini, mereka telah menyelesaikan sebagian besar misi pembantaian mereka, dan ini secara alami memungkinkan mereka untuk mengambilnya lebih lambat dari saat itu dan seterusnya. Mereka hanya berharap, bahwa serangan kedua ini juga akan berhasil. 2 Demon Hunter Squad bergegas maju dengan kecepatan tinggi, dan Tian Qing masih sangat memperhatikan sisi Long Hao Shen, yang sesekali mengubah posisi dan menggunakan pedangnya untuk memberitahu Long Hao Shen tentang situasi mereka. Sementara mereka juga mengisyaratkan, bahwa jarak ke musuh mereka masih jauh. Long Hao Shen tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah beberapa kekuatan material mempengaruhi dirinya. Di depan mereka, Tian Qing hanya menyampaikan pesan, bahwa musuh hanya berjarak 3 km, dan bahwa mereka akan melancarkan serangan dalam waktu sekitar 2 menit. Long Hao Shen tiba-tiba menoleh ke arah Lin Xin dan berteriak, "Lin Xin, gunakan mata elang. Cepatlah, periksa apakah tidak ada yang aneh dengan pasukan Demon Hunter Remover itu," ucap Long Hao Shen. Lin Xin langsung bereaksi, karena ia merasakan ada sesuatu yang salah dengan perilaku Long Hao Shen. Tidak berani untuk bersantai, dia buru-buru melambaikan Fire Crystal Staff di tangannya, dan melepaskan teknik mata elang. Selama waktu ini, 2 regu perburuan iblis maju dan masih mendekati musuh. Long Hao Shen bertanya dengan penuh semangat. "Bagaimana hasilnya?" tanya Long Hao Shen. Lin Xin mengerutkan alisnya. "Aku melihat musuh. Sangat aneh, aku merasa pria yang memimpin mereka cukup aneh. Ada topi di kepalanya yang menutupi wajahnya, namun, aku merasa bahwa dia sangat akrab. Dan juga, gadis berjubah putih di belakangnya juga merasa sangat akrab." "Tunggu, itu dia!" teriak Lin Xin. Lin Xin tiba-tiba berteriak dengan takut di depan seluruh timnya, dan Long Hao Shen bertanya dengan terburu-buru. "Siapa dia?" tanya Long Hao Shen. Lin Xin menjawab, "Itu Yue Ye. Gadis di tim mereka adalah Yue Ye." "Tidak baik."
Mungkinkah pemimpin mereka menjadi orang dari waktu itu? Jawab Lin Xin. Itu benar, saat menggunakan mata eagle untuk mengintainya, Lin Xin mengetahui bahwa gadis yang berdiri sebagai komandan kedua tim ini, sedang melepaskan jubahnya yang memperlihatkan wajahnya. Meskipun itu hanya berlangsung untuk sesaat, rambut ungu di sekitar wajahnya dan penampilannya yang nyaris sempurna, itu terlihat jelas oleh Lin Xin. Bukankah itu jelas-jelas Yue Ye? Long Hao Shen langsung tampak cemberut. Kami telah tertipu, ini adalah jebakan. Ucap Long Hao Shen. Dia memandang ke depan pada kelompok Tian Qing. Tapi saat itu, Tian Qing baru saja menyeberangi lereng bukit, dan menghilang dari garis pandang Long Hao Shen. Fluktuasi sihir yang kuat langsung meletus, dan bahkan dari jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan suhu menjadi turun, ketika fluktuasi energi yang mengerikan naik. Itu sudah jelas, kelas Raja Skuad Perburuan Iblis ke-17 akan habis-habisan dalam serangan mereka, dan realisasi Long Hao Shen agak terlambat. Itu benar, kelompok yang meninggalkan Major Jacques City tanpa tergesa-gesa, itu dibentuk dari Ah Bao dan tim naganya tipe Demon Hunter Remover. Setelah sampai pada penilaian yang akurat, Ah Bao meluangkan waktu untuk memasang jaring yang tak terhindarkan untuk menjebak kelompok Long Hao Shen. Metode mereka sangat sederhana. Pertama-tama, mereka melakukan yang terbaik untuk tetap berada di luar jangkauan deteksi pasukan pemburu iblis, sebelum mundur satu sama lain dari pasukan pembantai Demon Hunter satu demi satu. Dengan demikian, mereka secara bertahap membuat kelompok Long Hao Shen melonggarkan kewaspadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, tujuan mereka secara alami adalah menarik ular keluar dari lubangnya. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa memancing ikan tanpa memberi kelompok Long Hao Shen kesempatan untuk penyergapan? Strategi Ah Bao bukan merupakan sesuatu yang brilian, tetapi sangat sederhana dan efektif. Long Hao Shen dan Tian Qing sama-sama orang yang cerdas, tetapi kadang-kadang, kebenaran dan penipuan tidak mudah untuk dibedakan, terutama dengan keyakinan mutlak Ah Bao dalam rencananya. Ini juga alasannya, mengapa dia menempatkan pasukan untuk penyergapannya sangat jauh dari kota. Saat Yue Ye melepas jubahnya, Ah Bao menembaknya dengan tatapan tidak puas. Dan tepat pada saat itu, fluktuasi sihir yang kuat tiba-tiba mengumumkan penampilan Demon Hunter Squad dengan 6 anggota, yang bergegas ke arah mereka. Bukan orang itu. Ini adalah penilaian pertama Ah Bao. Tapi tidak peduli apa, itu masih pasukan perburuan iblis. Dan lebih jauh lagi, bagi skuad pemburu iblis untuk memiliki keberanian untuk menyerangnya, itu setidaknya harus menjadi skuad perburuan iblis kelas raja, sehingga untuk menyingkirkannya sudah merupakan pencapaian yang cukup besar. Tawa suram keluar dari mulut Ah Bao, dan dengan teriakan dingin, dia memerintahkan. Formasi defensif. Teriak Ah Bao. Tepat setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan menembakkan bola cahaya ungu hitam ke langit, yang meledak dengan cahaya yang kuat. Ini adalah sinyal untuk meluncurkan penyergapan. Demonic Bear yang sangat besar berjalan maju dalam langkah besarnya, dan saat itu, sihir yang kuat meletus. Ice Storm, mantra kerumunan es dari tingkat ke-7. Demon Hunter Squad kelas Raja ke-17 hanya memiliki total 3 buah peralatan legendaris. Pelindung di tangan Tian Qing, bola kristal perak dari pemanggil mereka, dan tongkat penyihir mereka. Ini adalah pola alokasi yang optimal yang akan dipilih oleh sebagian besar pasukan pemburu demon, dan memastikan kemampuan bertahan dan kekuatan serangan terbaik dari Demon Hunter Squad. Tanpa ragu, penyihir adalah penyerang mereka yang paling kuat. Ice Storm adalah mantra skala besar, yang bahkan penyihir dari tingkat ke-7 membutuhkan setidaknya 1 menit untuk dilemparkannya. Namun, meskipun begitu, mantra ini adalah yang paling kuat dari elemen es untuk seluruh tingkat ke-7. Selain itu, penyihir dari kelas Raja ke-17 Demon Hunter Squad bernyanyi perlahan, dan menunda penggunaan sihirnya untuk meningkatkan kondensasi kekuatan sihirnya lebih jauh lagi. Kepingan salju yang mengepal mengalir dari langit, dan menghasilkan perasaan sedingin es dan luar biasa. Selain itu, mereka disertai dengan suara mendesing yang tak tertandingi. Setiap serpihan salju sama merusaknya dengan bilah tajam yang memotong udara, dan memotong semua yang ada di jalurnya. Di tengah-tengah suara mendesing yang mengerikan, kepingan salju melaju kencang, dan kelas Raja Demon Hunter Squad mengikuti, dan maju dengan kecepatan luar biasa. Ice Storm bukan mantra elemen air murni, tetapi juga termasuk elemen angin.
Tongkat si penyihir dari kelas Raja Demon Hunter Squad ke-17 juga dari elemen es dan angin yang jarang terlihat, dan memberikan mantra ini kekuatan yang lebih besar. Ketika digunakan dengan benar, itu jelas membawa kekuatan dan kehancuran seperti mantra api. Orang bisa melihatnya, bahwa selama penggunaan mantra ini, wajah mage perlahan-lahan menjadi pucat. Dari sini, bisa dibayangkan betapa besar bebannya itu. Ini adalah mantra yang benar-benar tidak dapat dihindari, mencakup skala beberapa kilometer persegi. Ahbao dan sekutu iblisnya dengan cepat berkumpul, sementara beruang iblis menjalin jari-jarinya sambil berdiri tegak dan tidak takut. Seseorang bisa menyaksikan semua rambutnya mengeras, dan beberapa riak ungu kehitaman menutupi tubuhnya. Dia berdiri seperti perisai pelindung, dan akan menahan serangan masuk yang kuat itu. Dua pemuda berpakaian hitam perlahan-lahan berdiri di belakangnya, dan memancarkan cahaya ungu tua dari tangan mereka, dan yang mengejutkannya, sebuah tongkat muncul di tangan mereka masing-masing. Selain itu, mereka memancarkan fluktuasi sihir yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai tier legendari, mereka adalah eksistensi di puncak tier glorious. Bahkan, penyihir iblis jarang menggunakan tongkat. Tongkat elemen kegelapan hanya bisa dibuat oleh iblis itu sendiri, mengingat bahwa aliansi kuil tidak akan pernah membuat tongkat elemen ini. Dari penampilan mereka berdua, tingkat kekuatan skuad tipe naga pembantai Demon Hunter ini dapat dengan mudah dilihat. Bahkan tanpa kehadiran Ahbao, kekuatan skuad pembantai pemburu iblis ini sudah jauh di atas kelompok yang pernah ditemui tim Long Hao Shen sebelumnya. Tubuh Ahbao perlahan-lahan tegak berdiri di tengah-tengah tim mereka. Di depan Ice Tempest yang luar biasa, matanya tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba melepaskan topinya, sebelum melepaskan tinjunya yang kuat ke langit. Tepat ketika tinju ini meletus di langit, itu dapat merobek ruang, dan kepingan salju itu tiba-tiba hancur, dan membuat serangan itu tidak dapat menjangkau mereka. Bang! Sihir yang kuat dan pertahanan yang kuat. Tepat saat bentrokan ini terjadi, peristiwa yang paling dominan di medan perang adalah bunyi yang memekakkan telinga, dan badai es salju perlahan-lahan berkumpul di tengah setelah mencakup area seluas 1 km persegi. Perlahan-lahan, tornado besar salju dan es terbentuk, dan menghantam 10 pusat kekuatan iblis. Mantra ini adalah kartu truf dari kelas Raja Demon Hunter Squad ke-17, serta serangan terbesar yang bisa digunakan penyihir ini. Dengan cara yang sama seperti Phoenix Blue Fire milik Lin Xin, penggunaan serangan ini menghabiskan semua energi dari si penggunanya, dan membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya sekaligus. Sementara Ice Tempest menyebar, yang lain dari Demon Hunter Squad kelas Raja ke-17 secara alami tidak tinggal diam, tetapi langsung bergegas ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ries mereka sudah melepaskan kemampuan penyembuhan untuk membantu si penyihir memulihkan energi rohaninya. Summoner itu juga mulai melantunkan mantra dengan cepat, dan memanggil satu binatang ajaib dari tingkat ke-6, yang mengarahkan langsung ke Demon Hunter Removers. Tian King mengangkat pedangnya di atas kepalanya, dan dengan berani bertemu dengan iblis beruang, sementara asasin mereka menjadi tidak terlihat, dan prajurit itu mengambil kapak raksasanya. Alasan utama mengapa Tian King yakin pada kemampuannya untuk menyerang pasukan Demon Hunter Remover ini, itu pada dasarnya karena mantra kuat mereka, yaitu Ice Storm. Dia memiliki keyakinan besar pada penyihir mereka. Menurut perhitungannya, mantra ini setidaknya akan dapat melemahkan sepertiga kekuatan pasukan musuh, dan itu sangat mempengaruhi pasukan mereka. Sementara pada saat yang sama, itu dapat menyebabkan kehilangan kecepatan di pihak mereka karena es dan suhu yang beku. Jika demikian, sisa pertempuran secara alami akan berjalan sesuai kecepatan mereka, dan Tian King yakin bisa mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat, sebelum langsung melarikan diri. Dia berencana untuk kembali ke bagian dalam tim yang sama seperti sebelumnya untuk beristirahat dan mengatur ulang. Selama ini berhasil, bahkan tetap bersembunyi selama 3 bulan lagi tidak masalah bagi mereka, dan mereka kemudian akan meninggalkan tempat ini untuk memenuhi misi lain. Badai es menutupi semua musuh mereka, Tian King tampaknya berpikir misi ini sudah selesai. Namun, ketika dia berada 100 meter dari musuh, wajahnya segera berubah. Dia mengantisipasi perlawanan dari beruang iblis, karena bagaimanapun juga, beruang iblis terkenal karena pertahanan mereka. Namun, pertahanan bagian tengah dan belakang mereka bertentangan dengan harapannya. Dengan Ice Storm menjadi serangan omnidirectional mereka, yang memiliki pertahanan yang kuat di satu sisi saja tidaklah cukup.
Tetap saja, musuh berhasil bertahan melawannya di semua sisi. Dua iblis di belakang menghasilkan penghalang besar, dan secara terus-menerus memukul mundur serangan dari Ice Storm. Meskipun mendukungnya sangatlah keras dan memaksa mereka untuk meluncurkan mantra satu demi satu, mereka masih bertahan dengan baik saat melawannya. Yang paling pentingnya lagi, pemuda berpakaian hitam yang mengambang di udara itu, telah memusnahkan sebagian besar kekuatan dari Ice Storm dengan tinjunya, dan mengurangi kekuatan mantra mereka setidaknya hingga setengahnya. Meskipun mereka masih terkena dampak dingin yang membekukan, setidaknya sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda cedera Seorus di antara orang-orang di barisan mereka. Faktanya, penyihir dari kelas Raja Demon Hunter Squad ke-17 itu tidak bisa mempertahankan mantra ini terlalu lama, karena bagaimanapun juga, kekuatan sihirnya ini terbatas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.